Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Langsung Mimi yakin anak-anak hari ini pasti bersuka cita. Pagi ini ya, karena kita akan memuji Tuhan dengan hati yang gembira. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Yuk kita berdoa bersama-sama. Kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penjagaan dan perlindungan Tuhan sepanjang minggu ini. Hari ini kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati ibadah kami dan juga Tuhan Yesus mau memberkati lause-lause yang memimpin pujian dan juga lause yang memberitakan firman. Kiranya juga Tuhan Yesus mau memberkati anak-anak yang sedang mengikuti ibadah ini, supaya kiranya anak-anak boleh bersuka cita, memuji nama Tuhan, dan juga bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kiranya ibadah hari ini boleh menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo anak-anak, kita mau bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama menyanyikan lagu Praise Him. Anak-anak ikuti lause ya gerakannya. Kita nyanyi bersama-sama. Praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the noontime, praise Him, praise Him, praise Him when the sun goes down. Jesus, Jesus, Jesus in the morning, Jesus in the noontime, Jesus, Jesus, Jesus till the sun goes down. Kita mau nyanyi satu kali lagi ya. Praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the noontime, praise Him, praise Him, praise Him till the sun goes down. Jesus, Jesus, Jesus in the morning, Jesus in the noontime, Jesus, Jesus, Jesus till the sun goes down. Jesus till the sun goes down. Till the sun goes down. Hore! Kita masih berdiri anak-anak ya. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau bilang I love you Tuhan. Kita mau menyanyikan I love you Jesus. Ikuti gerakan lause ya anak-anak ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, oh oh, down, down, oh oh, deep down in my heart. Talk about deep, deep, oh oh, down, down, oh oh, deep down in my heart. Sekali lagi anak-anak. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, oh oh, down, down, oh oh, deep down in my heart. Talk about deep, deep, oh oh, down, down, oh oh, deep down in my heart. About deep, deep, down, down, oh oh.
deep down in my heart. Talk about deep, deep, oh oh, down, down, oh oh, deep down in my heart. Yeay, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sekarang saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memberikan persembahan. Persembahan bisa dengan cara ditransferkan ke rekening gereja atau dengan scan QRIS di bawah ini. Anak-anak, siapkan persembahannya sekarang. Kita akan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik, karena Tuhan Yesus sudah baik bagi kita. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, karena Dia sudah memberikan berkat-berkat-Nya kepada kita. Kita nyanyikan sekali lagi bersama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh, 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 sungguh sangat baik, oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh yeah, sungguh amat baik, oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay. Kita akan berdoa untuk persembahan hari ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat-Mu yang berkelimpahan buat kami, untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah bagi kami. Kami hari ini membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah, pakailah untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Allah itu sungguh baik bagi kita. Meskipun kita sudah berdosa, Dia pasti akan mengampuni kita, asalkan kita memohon ampun kepada-Nya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Allah itu baik. Kasih setianya tidak pernah berubah, karena Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya,
Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita akan bersama-sama menyanyikan sekali lagi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya kepada kita. Kita sama-sama nyanyikan. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan, Yesusku luar biasa. Yeay! Firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Lause Hani. Anak-anak duduk yang tenang. Kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Katanya hari ini Mama mau kasih hadiah. Soalnya udah menyelesaikan tugas sekolah. Apa ya kira-kira? Mami kok lama banget ya? Charlie, ayo ke depan. Ini hadiah di depan ya, di atas meja. Masing-masing ada namanya. Jangan keliru ya. Ayo keluar, sudah dengar? Ya, Mami. Wah, jadi ini ya hadiahnya Mami. Ini punya Titi, ada namanya Charlie. Wah, warna green ya. Warna kesukaan Charlie. Ini punya Koko, warnanya blue. Tapi kok kotaknya kecil ya? Pasti lebih asik yang ini. Aha, bagaimana jika tukar saja? Koko masih mandi, jadi gak ada yang tahu. Sekarang ini punya saya.
jam duluan. Oh, gitu ya, Ti. Biasa ya, Ti. Selamat pagi anak-anak. Tadi kita sudah bernyanyi untuk Tuhan. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita mau duduk manis, mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Yuk. Bapa kami yang ada di dalam surga, pagi ini kami boleh datang untuk mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami mau belajar tentang kasih dan kebaikan Allah. Tuhan, kami rindu sekali untuk mendengar firman-Mu. Tolonglah usahani yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam keterbatasan dan kekurangannya, Tuhan mau memakainya. Tuhan juga tolong setiap kami yang boleh mendengar untuk boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Allah yang mengampuni anak-anaknya. Ya, teks kita Alkitab kita ambil dari 2 Samuel 11 sampai 12. Kita akan belajar sama-sama. Cerita ini tentang seorang raja yang sangat besar. Ada yang tahu siapa raja itu? Namanya Raja Daud. Ya, Raja Daud. Setelah Raja Saul mati, Daud menggantikannya. Raja Daud ini adalah seorang raja yang sangat baik. Raja Daud adalah seorang raja yang taat kepada Tuhan. Dia selalu menyertakan Tuhan dalam setiap keputusannya untuk memimpin dan membangun bangsa Israel. Sehingga dalam pemerintahannya Raja Daud, seluruh rakyat Israel hidupnya aman dan makmur. Suatu hari di sore, waktu Daud bangun dari tidurnya, sementara para panglima dan tentara juga prajuritnya itu pergi berperang melawan Bani Amon. Raja Daud berjalan-jalan di atas soto. Tiba-tiba ada sesuatu yang menarik dilihatnya. Wah, Raja Daud begitu tertarik. Sampai akhirnya Raja Daud mencari tahu siapakah dia. Ketika diketahui bahwa dia adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria, orang Het itu. Siapa Uria? Uria adalah salah satu tentara Daud yang setia dan gagah perkasa. Daud mengambilnya dan berbuat dosa. Karena hasil perbuatannya itu, Daud melakukan perbuatan dosa yang berkelanjutan. Daud mencoba berbagai macam cara untuk menutupi dosa-dosanya. Akhirnya Daud mempunyai satu rencana yang begitu jahat dan kejam. Daud mencoba memakai cara untuk melenyapkan Uria dan mendapatkan Batsyeba. Caranya gimana? Daud mengirim surat kepada Yoab. Yoab itu adalah panglima tertinggi, kepala pasukan tentara Israel yang sedang berperang. Ya, jadi di dalam surat itu Daud menuliskan kepada Yoab, tempatkan Uria di garis depan pertempuran yang hebat dan berbahaya. Pastikan Uria mati di medan pertempuran. Wah,
surat itu dibawa sendiri oleh Uria dan diberikan kepada Yoab. Yoab, kepala pasukan itu, melakukan apa yang diperintahkan Raja Daud kepadanya. Yoab menempatkan Uria di tempat medan pertempuran yang sangat berbahaya bersama tentara-tentaranya. Lalu matilah Uria, orang Het itu. Sungguh ironis dan tragis ya anak-anak ya. Surat perintah yang dibawa oleh Raja Daud itu adalah surat kematiannya. Uria membawanya sendiri surat itu. Apakah Uria mengintipnya? Apakah Uria melihatnya? Tidak. Uria adalah orang yang setia. Apakah Daud kenal Uria? Tentu kenal. Daud kenal siapa saja tentara, panglima, orang-orang yang setia kepadanya. Tetapi Daud memakai kekuasaannya dengan berbuat dosa. Setelah mendengar kabar bahwa Uria sudah mati, Raja Daud menyuruh orang untuk mengambil Batsheba dan dibawa ke dalam istana. Akhirnya Batsheba melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi yang dilakukan oleh Raja Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Allah mengutus Nabi Nathan kepada Daud dan berkata, mari kita buka Alkitab kita, 2 Samuel 12 ayat 1b sampai dengan 4. 2 Samuel 12 ayat 1b sampai dengan 4. Langsung bacakan. Ada 2 orang di dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lainnya miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya. Seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu. Dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya. Daud menjadi sangat marah mendengar cerita itu. Lalu Daud berkata, orang kaya itu harus dihukum mati dan mengganti anak domba betina itu 4 kali lipat karena tidak kenal belas kasihan. Lalu apa yang dikatakan Nathan? Engkaulah orang itu. Allah menjadikanmu sebagai raja, melepaskanmu dari tangan Saul dan musuh-musuhmu. Kaum Yehuda dan Israel diberikan kepadamu. Bahkan Allah memberikanmu istana, pakaian dan makanan yang indah-indah dan enak-enak. Seandainya itu belum cukup, tentu ditambahkan lagi ini dan itu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Uria, orang Het itu, kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Dan engkau mengambil milik kepunyaannya. Mendengar hal itu, Daud sadar dia sudah melakukan perbuatan dosa. Hati nuraninya bergejolak. Dia amat marah pada dirinya sendiri. Daud menyesali dosa-dosanya. Dia sudah membuat Allah begitu marah dan murka. Mari kita baca
2 Samuel 12 ayat 13 sampai 14. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Apa yang dilakukan Daud mendengar hal itu? Daud berpuasa, dia berkabung, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia sungguh-sungguh menyesali dosanya, dia begitu serius berdoa kepada Tuhan. Daud berharap Tuhan mau merubah keputusannya, supaya anaknya tidak mati, supaya anaknya disembuhkan. Tetapi apa yang sudah menjadi ketetapan Allah, bahwa anak itu mati, maka pasti akan terjadi. Dan benar, akhirnya anak itu mati. Ingat ya anak-anak, Allah tidak pernah bisa dekat dengan dosa. Allah tidak bisa berkompromi dengan dosa. Setelah mendengar anak itu mati, apa yang dilakukan Daud? Apakah Daud marah? Apakah Daud kecewa? Apakah Daud meninggalkan Tuhan? Daud bangun dari lantai dan mandi, lalu bertukar pakaian dan dia pergi. Pergi kemana kah Daud? Daud pergi ke rumah Tuhan. Dia sujud menyembah, dia berdoa. Sesudah itu dia pulang ke rumahnya dan dia makan. Ada sukacita di dalam hati Daud. Daud yang sudah berbuat jahat, Daud yang sudah berbuat dosa, dia menyesali dosanya, Tuhan mengampuni dosanya, dan ada sukacita di dalam hati Daud. Daud menutupi dosa yang satu dengan dosa yang lain. Daud dibutakan oleh dosa. Karena Daud pakai kekuasaannya sebagai raja yang diberikan oleh Tuhan untuk berbuat jahat dan untuk dirinya sendiri, yaitu membunuh tentara yang setia kepada Daud dan juga kepada Tuhan. Daud melakukan perbuatan dosa yang serius kepada Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam. Walaupun Daud sudah menyesali dosanya, dia sudah mengakui kesalahannya, memohon pengampunan kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap menghukum Daud. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi Daud, karena Tuhan sayang kepada Daud. Hukuman itu adalah anugerah Tuhan bagi Daud untuk mengingatkan kembali kepada Daud akan kesalahan-kesalahannya dan tidak mengulanginya kembali. Hukuman itu merupakan bentuk keadilan Allah kepada Daud, supaya Daud tidak terpisah dari Allah. Karena Allah selalu memberikan kesempatan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat dan datang kepadanya. Karena itu Allah yang penuh kasih, Allah tidak ingin Daud terpisah ataupun terhilang dari Allah. Allah yang adil, dia juga harus menghukum Daud. Daud disebut juga a man after God's own heart, yang artinya orang yang berkenan di hati Allah. Mengapa Daud begitu spesial di matanya Allah? Karena Daud bergaul intim, Daud dekat dengan Allah. Sejak Daud menjadi seorang gembala, dia menjadi seorang gembala kambing domba waktu dia masih muda. Daud dapat menyentuh hati Allah dengan memberikan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Passionnya, hasratnya, hatinya penuh kerinduan yang tidak terbatas dan haus untuk mencari dan mengenal Allah. Itulah Daud disebut a man after
God's own heart. Cara yang terbaik untuk mencari Allah adalah memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh, membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan kita menjadi pelaku firman, menjadi saksi Kristus. Allah yang penuh kasih adalah Allah yang mau mengampuni dosa kita. Sekaligus Allah adalah adil. Allah menghukum dosa-dosa kita dan pelanggaran kita. Untuk itu Allah mengutus putranya yang tunggal, satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Lahir ke dunia yang berdosa ini dan mati disalibkan. Untuk apa? Untuk menerima murka Allah yang seharusnya kita tanggung. Tetapi Allah yang begitu kasih, Dia menyalibkan anaknya sendiri, menebus dosa kita, supaya kita bisa kembali datang kepada Allah. Yang seharusnya kita dihukum, yang seharusnya kita mati, tetapi digantikan oleh putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya kita diselamatkan, supaya kita tidak terpisah dari Allah. Hari ini kita sudah belajar bagaimana Allah mengampuni dosa Daud. Allah pun akan mengampuni dosa kita. Asal kita menyesal, kita bertobat, kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan tidak mengulanginya kembali. Mari kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu, yaitu Allah yang mengampuni dosa-dosa kami, boleh kami renungkan, boleh kami pelajari, boleh menjadi satu pengingat dalam hidup kami, bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang mengampuni. Karena Allah begitu mengasihi kami. Allah memberikan anak yang tunggal supaya kami tidak terpisah dari Allah. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu, cintamu, kasihmu, dan keadilanmu buat kami semua. Kami mau belajar sungguh-sungguh hidup di dalam kerinduan kami mencari Tuhan sepanjang hidup kami. Mampukan kami Tuhan, manusia yang lemah ini, sehingga kami boleh layak datang di hadapan-Mu. Tuhan, terimalah doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kira-kira ada yang tahu nggak ya kalau saya menukar hadiahnya? Charlie, Tuhan tahu nggak ya? Iya, Tuhan tahu. Lalu, apa yang seharusnya kamu perbuat sekarang? Saya menyesali perbuatan saya. Saya akan memanggil Koko dan mengatakan yang sebenarnya. Saya minta maaf, Tuhan. Oh, Titi mau bicara. Koko, sorry ya Koko. Kenapa, Ti? Ini sebenarnya hadiahnya Koko. Cuma Titi menukarnya. Oh, Maafkan Titi ya Koko. oh, gitu ya, Ti. Lain kali jangan diulangi ya. Kita harus selalu menjadi anak yang jujur dan takut akan Tuhan mulai dari sekarang. Anak-anak tadi sudah mendengarkan ceritanya Lau Suhani.
Sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan diambil dari Mazmur 23 ayat 2 sampai 3a. Kita akan menghafalkan bersama-sama 3 kali. Oke. Kita hafalkan sama-sama ya. Mazmur 23 ayat 2 sampai 3a. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Kita hafalkan lagi, sekali lagi. Mazmur 23 ayat 2 sampai 3a. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Sekali lagi kita hafalkan. Mazmur 23 ayat 2 sampai 3a. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Anak-anak sudah hafal? Yes. Ya. Sekarang kita akan mulai aktivitas. Halo anak-anak, sekarang waktunya aktivitas. Mari kita buat sama-sama. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. God bless you all.